Edustera adalah sebuah website platform yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dari ITB dalam memperdalam pemahaman materi perkuliahan, meningkatkan kemampuan belajar secara mandiri, serta membangun semangat belajar bersama dalam komunitas. Edustera menyediakan berbagai fitur yang relevan dalam mendukung kebutuhan belajar mahasiswa, seperti yang pertama adalah digital library, berisi koleksi materi perkuliahan lengkap, latihan soal, dan berbagai sumber belajar lainnya yang dapat diakses dengan mudah kapan saja dan membantu mahasiswa mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian dan memperkuat pemahaman konsep. Yang kedua ada timer belajar, yaitu fitur yang membantu mahasiswa dalam mengatur waktu belajar secara efektif dengan metode seperti Pomodoro, timer, atau custom timer. Dengan adanya ini diharapkan mahasiswa dapat belajar dengan fokus dan terhindar dari distraksi. Jadi di sini perkenalkan saya Sabrina Naswa dengan NIM 181242027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang POV dari user sebagai pengguna Edustera. Di sini ada pertama kali kalau misalnya mencet web Edustera, di sini ada tulisan register account. Di sini kita langsung mencet aja. Lalu di sini ada tulisan create an account. Di sini kita harus buat akun dulu. Yaitu kita masukin username yang kita mau. Lalu kita mencet register. Di sini kita langsung mencet login dari username yang tadi kita sudah buat sama password yang sudah kita buat. Lalu di sini kita udah masuk di Edustera. Dari sini ini profil kita. Di sini ada fitur digital library dan timer. Di sini digital library kita bisa pencet. Di sini kita bisa baca buku dan buka buku. Ada Sadiko Fundamental of Electric Circuit sama Calculus atau Parcel. Di sini kita bisa buka. Dan di sini kita bisa akses buku-buku dari yang ada di Edustera tersebut. Ini yang Sadiko, ini yang Calculus. Lalu di sini juga ada timer belajar. Di sini ada topik belajar, misalkan saya mau belajar matematika. Di sini saya mau durasinya sekitar, saya mau misalkan 30 menit. Dan di sini kita bisa mulai. Tuh, kita di sini bisa timer matematika bisa dimulai. Dan di sini bisa di stop juga kalau misalkan udah selesai. Dan tadi berhenti. Dan di sini sebagai user experience kita bisa ngedit bio dari user kita dan kita bisa simpan kayak gini. Dan ya, lanjutnya kita bisa log out. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses administration dari website Edustera ini sendiri. Pertama ada authentication dan authorization. Jadi di sini di bagian user itu kita bisa melihat user-user apa aja yang sudah masuk ke dalam website Edustera. Contohnya ada 3 user ini, dan kalau misalnya user Kyle Olivia ini dicentang di status karena dia sebagai admin. Sehingga jika kita klik dia di permission itu sebagai user yang aktif, lalu ada status. Jadi dia sebagai admin, lalu ada juga super user, yaitu dia bisa mengendalikan user-user lain. Sedangkan kalau misalnya di user yang lain yang bukan admin, yang dicentang hanya user aktifnya saja. Lalu ada juga di bagian core itu ada library links, di mana akan berhubungan dengan digital library yang ada di Edustera. Jika kita cara memasukkan itu, kita klik add library link ini, dan lalu kita masukkan titlenya, lalu URL untuk drive si file yang tersebut, lalu ada juga cover URL-nya. Nah, jika kita klik seperti di digital library, akan muncul filenya yang bersangkutan. Gitu. Lalu ada juga untuk bagian core yang di profile. Jadi kita bisa melihat untuk profil-profil masing-masing user di Edustera. Jadi di sini kita bisa melihat avatar yang mereka buat. Lalu ada juga nama usernya. Lalu ada juga timer, di mana kita bisa memasukkan timer di user tertentu. Misalnya kita mau masukkan timer ke user Kyle Olivia dengan title misalnya bukan biologi. Misalnya rangkaian listrik dengan durasi 10 menit. Kita lihat di bagian timernya, itu bisa dilihat bahwa ada rangkaian listrik berdurasi 10 menit. Lalu bisa dilihat juga untuk di bagian PG adminnya, bahwa kita bisa melihat data output yang dilakukan oleh user-user seperti kayak username-nya, lalu ada email, lalu ada staff aktif dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Jessica Patricia dengan NIM 1812405. Di sini saya akan menjelaskan untuk source code-nya. Yang pertama ini ada folder Venv. Venv itu sebetulnya versi Python-nya dari Django. Untuk yang berikutnya ada file Edustera. Edustera itu meliputi ada 4. Yang pertama include itu kosongan aja. Kemudian ada lib ini isinya itu kayak dibutuhkan untuk dalam projectnya. Di dalamnya itu ada subfolder namanya tuh site package. Itu tuh tempat buat semua package yang diinstal lewat PIP yang bakal disimpan. Contohnya ada Django, Gunicorn, ada Pillow juga, ada White Nose gitu. Nah, intinya pas kita ngerjain project, semua fungsi dari fitur yang berasal dari library Python ini bakal dikerjain sama file lib ini. Kemudian fungsinya itu sangat penting, soalnya saat membuat project itu kita itu berjalan dengan lingkungan yang bersih dan tidak tercampur dengan library yang lain. Sehingga bagi user ini di folder lib ini tuh bakal penting banget, karena semua fitur yang muncul di aplikasi kayak misalnya login, terus ada upload gambar, ada timer dan lain-lain itu bisa bekerja baik karena ada lib ini.
Kemudian yang berikutnya ada script. Untuk script ini tuh adalah berisi file X dari kode-kode yang ada. Misalnya di sini yang bakal dieksekusi langsung dari kodenya. Misalnya di sini ada Python X, ada PyP X, dan juga bakal ada script yang mengaktifkan environment-nya itu sendiri. Dan saat menjalankan project misalnya dengan Python Manage. Dan saat menjalankan project, script ini juga bisa jadi dibilang folder jalur utama untuk menjalankan perintah-perintah di Python environment kita sendiri. Gitu. Jadi saat user itu buka browser, mereka itu nggak perlu tahu perintah yang dijalanin itu kayak gimana, tapi udah dijalanin langsung sama script ini. Kemudian yang berikutnya ada event. Event itu isinya file konfigurasi dari virtual environment untuk kayak versi Python-nya yang digunakan, apakah environment ini memakai package dari sistem utama atau enggak. Walaupun dia terlihat kecil, enggak seperti lib tadi yang isinya banyak, tapi dia tuh sangat bisa memastikan bahwa environment itu aktif atau enggak gitu. Dan semua pengaturannya itu berjalan dengan yang kita tentukan atau enggak. Dan bagi user sebetulnya ini tuh penting karena aplikasi jadi lebih stabil dan tidak mudah error walaupun dijalankan di komputer atau di server yang berbeda-beda. Oke baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Glamir Khalif, NIM 1812405. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang folder yang terdapat di edustera_project, terutama yang bagian core. Core ini merupakan berisi Python source file untuk bagian utama buat fitur source di websitenya. Nah, contoh-contohnya itu sudah terdapat ada PyCache. PyCache sendiri itu merupakan folder yang berisi coding-codingan yang sudah otomatis disimpan oleh Python itu sendiri. Lalu selanjutnya juga ada migrations. Migrations sendiri itu contohnya buat catatan perubahan database. Jadi setiap kali ada update, maka Django itu bakal mau bikin file migrasi di sini. Lalu selanjutnya juga ada static. Static ini itu ada gambar, ada CSS juga. Nah, ini tempat buat menyimpan file seperti CSS atau JavaScript, interaksi, gambar logo, icon, font, atau dan lain-lainnya. Lalu template sendiri. Template ada banyak HTML ya. Kita bisa melihat sendiri. Dan ini tuh merupakan tempat semua file HTML ditaruh gitu. Seperti contohnya homepage, register, login, dashboard, timer, library, social feed, dan semuanya masih ada di sini. Terutama HTML. Nah, selanjutnya juga ada folder template text di mana di sini berisi banyak sekali coding-codingan atau Python. Dan pertama di sini ada admin.py, yaitu tempat-tempat di mana model-model admin itu muncul. Di halaman admin itu ada muncul apa saja sih. Jadi apps.py itu ada supaya Django tahu kalau itu core itu sebuah aplikasi. Dan sini ada forms juga, tempat buat bikin Django forms atau biar atur forms. Contohnya itu juga pas registrasi atau pas login username. Lalu ada models.py, itu tempat buat bikin database model. Contohnya itu study session buat timer dan kalender macam-macamnya seperti itu. Maka nama saya Nadira Nuraziza, NIM 181244019. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Gelam. Yang pertama itu ada signals. Signals di sini berguna untuk otomisasi tindakan atau kayak event handler. Jadi sini fungsinya untuk mengatur aksi otomatis yang terjadi sebagai respons dari event tertentu. Dan sehingga Django-nya itu bisa menyediakan sistem atau signals itu agar kita menjalankan kode tersebut secara otomatis. Lalu di sini ada receiver, ada PostSave, lalu ada instance, dan ada create. PostSave itu untuk sinyal yang muncul setelah modelnya disimpan. Lalu ada receiver untuk mendengarkan sinyal tertentu, instance buat objek yang baru dibuat, dan create untuk membuat objek. Lalu yang kedua ada test.py. Di sini seperti namanya untuk menguji fitur secara otomatis. Lalu di sini ada urls.py. Ini untuk tempat kamu menentukan URL atau alamat website tersebut yang akan diarahkan ke fungsi sebagai viewernya. Lalu di sini ada views.py. Di sini adalah algoritmanya backend yang telah kami tulis. Jadi tiap fungsi di views.py ini akan menerima request dari user, lalu mengembalikannya dalam bentuk response, dan biasanya karena kita memakai HTML juga, jadi akan diarahkan ke HTML folder edustera.project. Sini ada PyCase seperti yang sudah Gelam jelaskan sebelumnya. Di sini ada init.py. Meskipun di sini kosong, tapi ini wajib untuk kita buat karena ini agar Python itu dikenal sebagai modul. Lalu di sini ada SGI dan ada WSGI. Nah, untuk SGI dan untuk WSGI sendiri itu tuh dipakai untuk deploy ke server biasa karena kita pakai Unicorn. Jadi dia adalah penghubung antara Django dan web server HTTP-nya. Lalu untuk SGI-nya sendiri itu dipakai untuk server asinkronus, lebih ke Django versi modernnya. Lalu di sini ada settings seperti namanya sendiri. Settings itu adalah pusat pengaturan dari website yang telah kami buat. Di sini ada install app. Di sini kamu bisa, misalnya apps yang kita pakai itu kayak ada core, ada timer, ada accounts, biar Django-nya tuh tahu kalau kita mau ngeload apa. Lalu ada aplikasi apa, lalu ada database. Di sini kita pakai PostgreSQL. Lalu ada static files buat CSS atau gambar yang kita pakai. Lalu ada media atau root. Di sini buat kayak file yang diupload users buat kayak profile picture dan semacamnya. Tapi di sini ada templates untuk lokasi file template HTML-nya, dan ada secret key. Lalu ada debug. Dan yang terakhir itu ada urls.py. Ini kayak GPS-nya buat Django. Jadi semua URL yang diketik di browser itu dicek dulu sama urls.py, dan kalau udah match itu baru diarahin ke Django. Dan Django-nya itu akan diteruskan ke aplikasinya masing-masing. Sekian, terima kasih.